Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung di channel Sebatang Pohon. Dan di tangan gue udah ada satu buah box jam tangan Seiko 5 Sport terbaru. Inilah dia jam tangan Seiko 5 seri SRPE 67K1 dengan black dial dan strap nilon berwarna hitam polos. Di sini ada dua hang tag. Yang pertama hang tagnya Seiko 5 dengan new logo SRPE 67K1. Dan yang ini hang tagnya dari makwatchjamtangan.com. Sebelum gue review jam tangannya, gue mau bilang thanks banget buat Makwatch yang udah support jam tangannya. Kalau kalian berminat untuk membeli jam tangan ini, kalian bisa kunjungi websitenya di www.jamtangan.com. Di sana kalian bakalan dapetin jam tangan dengan harga terbaik, garansi resmi, dan yang pasti jam tangannya 100% original. Pertama kali gue lihat jam tangan ini, gue langsung keinget sama seri Seiko 5 SRPD. Kenapa? Karena dilihat dari desain dialnya itu memang mirip banget ya. Mulai dari bentuk hands atau bentuk jarum jam, menit dan detiknya. Kemudian indeks jam yang berupa bulatan-bulatan 3D ini. Dari captor, terus bentuk dari case-nya. Kemudian juga peletakan crown di angka jam 4. Ini benar-benar sangat mirip. Bahkan kalibernya pun memakai kaliber yang sama, yaitu 4R36. Yang bikin beda tuh dari jam tangan ini, dia tampil tanpa rotating bezel. Jadi terlihat lebih ramping, lebih simple dan elegan. Kalau dilihat sih lebih condong kayak jam formal ya. Apalagi kalau kalian belinya yang seri strap bracelet, itu kayak kelihatan lebih ke formal banget. Kemudian yang membedakan juga jam tangan ini memiliki diameter yang lebih kecil, yaitu 40 mm. Kalau di seri SRPD sebelumnya diameternya 42,5 mm. Jadi ini lebih simple, lebih ramping, lebih elegan. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi dari jam tangan ini ya. Dimana jam tangan ini seperti yang tadi gue sebutkan memiliki ukuran diameter 40 mm. Nah, katanya sih ukuran diameter 40 mm itu sangat ideal buat orang Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia itu punya pergelangan tangan yang kecil ya. Sama kayak gue nih, pergelangan tangannya kecil. Jadi ukuran diameter jam tangan 40 mm itu dianggap yang paling ideal. Karena mungkin masuk di semua ukuran pergelangan tangan ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar atau yang gemuk. Kemudian memiliki ketebalan 11,5 mm. Nah, terus lebar loopnya ini adalah 20 mm guys. Jadi kalau kalian pengen ganti strapnya, pastikan kalian beli strapnya yang ukuran 20 mm. Oh ya, untuk strap bawaannya ini berbahan nilon. Gua rasa sih nggak ada spesialnya dari bahan strap nilon bawaannya ini ya. Sama kayak strap-strap yang gue beli di toko-toko e-commerce itu, yang harganya 100 ribuan itu sama aja. Yang ngebedain, yang bikin eksklusif ya ini buckle-nya yang ada ukiran Seiko. Itu aja sih. Kalau menurut gue ya, strap nilonnya masih ukurannya standar, nggak terlalu istimewa banget. Yang gue senang dari jam tangan ini karena sudah memakai kaliber 4R36. Nah, dimana 4R36 ini selain pengisian dayanya dilakukan secara otomatis ketika sedang digunakan di pergelangan tangan, kita juga bisa mengisi daya dengan cara memutar crownnya searah jarum jam seperti ini nih guys. Nah, terus juga jam tangan ini dengan 4R36 sudah memiliki fitur hack apa gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengatur waktunya,
Nah, ini detiknya akan berhenti, jadi sangat memudahkan untuk menyesuaikan waktu. Nah, tapi sayangnya jam tangan ini belum dilengkapi dengan screw down crown atau crown yang diputer itu ya, buat ngencengin. Kalau jam tangan divers biasanya pakainya itu. Nah, tapi berhubung ini bukan seri divers ya wajar aja sih kalau belum pakai screw down crown. Jadi masih crownnya masih biasa. Jadi kalau misalkan mau atur kita tinggal tarik aja, nggak perlu diputer dulu. Tapi ya ini wajar sih mengingat jam tangan ini bukan jam tangan divers, karena water resistannya juga cuma nyampe 100 meter. Kalau divers itu minimal kan 200 meter biasanya. Material case dari jam tangan ini menggunakan bahan stainless steel dengan finishingnya, kalau kita lihat dari sisi samping ini ya, finishingnya itu polish atau mengkilap. Tapi kalau kita lihat dari sisi depan atau dari atas, yang terlihat finishingnya ini finishing brush ya. Jadi ada dua varian finishing di case jam tangan ini yang membuatnya semakin menarik. Semakin dipandang akan semakin jatuh cinta. Kemudian back case-nya ini back case dengan tampilan transparan, kita bisa melihat kalibernya atau mesinnya ya, sama seperti Seiko 5 yang sebelum-sebelumnya. Kemudian strapnya tadi sempat gua singgung, ini berbahan nilon dan nggak ada yang spesial dari strap ini. Kemudian kacanya ini menggunakan mineral kristal hardlex ya, kristal hardlex, nggak ada mineralnya. Jadi ini di atas mineral kristal, lebih tahan gores dan lebih jernih. Jadi kalau kita ngelihat ke dalam dialnya ini terlihat sangat jernih sekali. Lalu untuk fiturnya dari jam tangan ini ada fitur day and date yang diletakkan di posisi jam 3. Di penamaan hari di sini ada dua varian. Yang pertama memakai angka Romawi seperti ini. Kemudian juga kita lihat kesini ya. Ada penamaan hari dengan bahasa Inggris. Jadi ada dua varian, dengan bahasa Inggris atau dengan urutan angka Romawi. Dimana kalau hari Senin atau Monday, pada angka Romawinya itu akan menunjukkan angka 1. Begitu juga seterusnya secara berurutan. Kemudian fitur selanjutnya adalah water resistant 100 meter. Dimana fitur ini sebenarnya bisa dibawa berenang udah aman sih. Cuman untuk berenangnya itu kayak di tekanan-tekanan air yang normal kayak di kolam renang kayak gitu. Kalau untuk di laut sepertinya belum dianjurkan ya. Kalau mau berenang di laut mending kalian pakai jam tangan divers dengan water resistant minimal 200 meter kalau pengen aman. Tapi kalau kalian nekat dengan water resistant 100 meter mau berenang di laut, mau menyelam ya dicoba aja ya. Resiko tanggung sendiri. Jam tangan ini juga punya fitur luminous yang sangat terang khas Seiko, yang sangat membantu kita ketika ingin melihat isi dial jam ini dalam kondisi sangat gelap sekalipun. Oke, jadi kesimpulan dari jam tangan ini gini. Jam tangan ini punya desain yang clear, simple, slim, dan elegan, yang pasti cocok buat dipakai acara formal atau sekedar dipakai buat sehari-hari juga mantap banget. Apalagi kalau kalian punya stok strap jam tangan yang bagus-bagus di rumah, kalian bisa gonta-ganti strapnya sesuaikan sama style dan kebutuhan kalian. Terus untuk ukurannya ini cuma 40 mm ya, ukuran yang paling ideal. Jadi kalau kalian udah suka sama jam tangan ini tapi kalian masih ragu karena nggak pede kalau kalian pakai jam tangan yang terlalu besar, mending buang jauh-jauh rasa itu, karena jam tangan ini didesain untuk jam tangan sejuta umat, dipakai semua kalangan dari yang kurus sampai yang gemuk. Terus untuk kalibernya, mesin kalibernya 4R36 itu udah keren banget, itu udah bagus banget, udah mutakhir banget mengingat harganya cuma 2 jutaan. Jadi untuk mesinnya udah dipastikan itu mesin yang paling bagus di kelasnya ya.
Kemudian dibekali dengan water resistant 100 meter, yang pasti kalian bakalan nyaman banget pakai jam tangan ini. Nggak usah takut kena air, nggak usah takut kehujanan, nggak usah takut kalau mandi pun bisa dibawa. Terus untuk fiturnya punya fitur luminous juga, fitur day and date, dan lain-lain lah. Pokoknya jam tangan ini tuh recommended banget untuk dibeli di harga 2 jutaan ya di tahun 2020 ini. Oke guys, cukup sekian video dari gua. Boleh dikoreksi kalau ada yang salah-salah ya. Dan silakan klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini, atau dislike aja kalau kalian nggak suka sama videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.